مسجد بيت الأعلى. الله سبحانه وتعالى جعل في كل بلاد بيت وهو المساجد، هي بيوت الله، لأن المسجد هو محل السجود، لما يكثر فيه السجود للأعلى سمي بيت الله. فلهذا كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما دخل المدينة المنورة أول ما بنى مسجد للعلي الأعلى الله سبحانه وتعالى، وهو مسجد بيت الأعلى. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di Masjid Baitul A'la. Nama masjidnya Baitul A'la. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada setiap hamba-Nya, yaitu di setiap daerah-daerah pasti ada masjid-masjid, rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Arti masjid itu sendiri dari bahasa Arab artinya tempat sujud, tempat beribadah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Muhammad SAW begitu beliau hijrah dari Makkah menuju Madinah, beliau pertama kali membangun rumahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Masjid Baitul A'la. فلهذا قال النبي محمد أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. Sesungguhnya Rasulullah SAW mengatakan, paling Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu daerah atau tempat atau bumi yang mana bumi tersebut dibangun masjidnya Allah Subhanahu wa taala, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pasar. فأول مسجد بني في الإسلام هو مسجد الذي أسس على التقوى وهو مسجد قباء. Sesungguhnya masjid yang pertama kali dibangun di dalam Islam adalah masjid yang dibangun dengan niat ketakwaan, yaitu Masjid Quba disebut. فقال الله سبحانه وتعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, masjid yang dibangun karena Allah, masjid yang dibangun dengan niat ketakwaan itu lebih baik, lebih unggul daripada masjid yang lain untuk engkau mendirikan ketakwaan di dalamnya tersebut. أي أيها المؤمن، فإن وصية الله لنبيه محمد وللمؤمنين أن يصلوا في البيوت التي أسست على التقوى. Maka ini wasiat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam dinasihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholat di mana masjid tersebut dibangun dengan niat ketakwaan. Oleh karena itu sebagian muslim harus mengambil ibrah pelajaran tersebut untuk sholat di masjid yang dibangun dengan niat ketakwaan. أسست على نية وإخلاص وعلى نية صالحة. Dibangun dengan niat yang soleh, dengan niat yang ikhlas, maka kita dianjurkan lebih banyak ibadah di masjid tersebut. فلا تصلي في مسجد أسس على الفتنة والعياذ بالله. Jangan engkau sholat di suatu masjid yang mana masjid tersebut dibangun dengan niat suatu fitnah atau perpecahan. فإن كثير من المساجد في هذا الزمان قد بنيت لتفريق جمعية المسلمين. Berapa banyak sekarang masjid dibangun dengan niat perpecahan antara dua muslim, untuk perpecahan dibuat masjid yang satu, dibuat masjid yang satu sebagai tandingan sehingga terjadi perpecahan. ونشر الفتن والعقائد الضالة. Sehingga di masjid tersebut tersebar fitnah dan kesesatan. ولا يغرنك إذا خربت العقيدة، لا يغرنك من المرء كثرة صلاة ولا صيام ولا حفظ للقرآن. Kalau sudah kita dalam kesesatan, akidah kita salah, maka walaupun kita bagus sholat, kita puasa, kita tidak ada manfaatnya karena akidah yang rusak. فإنه قد نصح بعض الإخوان وقيل له إنك وضعت ابنك في مسجد بمساجد من أهل الفتنة، قال إنما وضعت ليتعلم القرآن
Sebagian orang dinasihati, sebagian orang dinasihati oleh temannya, wahai temanku, kenapa kau letakkan anak kau belajar di masjid itu, sedangkan masjid itu dibangun untuk membuat tanginya dan perpecahan. Kata dia orang yang tersebut dinasihati tersebut, dia mengatakan, anak saya belajar Al-Quran di dalamnya, belajar Quran di dalamnya, biarkan saja. ولم يبالي بنصيحته من نصحه عندما حذره من ذلك المعلم الثعبان وإن كان حافظا للقرآن، لكن عقيدته مخالفة لعقيدة المؤمنين المهتدين بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد الأكوان. Dia tidak peduli dengan nasihat-nasihat tadi, dia tidak peduli dengan perhatian orang muslim yang tadi, sehingga anaknya ketika belajar Quran tersebut berapa banyak berubah akidah dan keyakinannya tersebut karena belajar di tempat orang yang bertentangan dengan akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. وختم القرآن ذلك الابن وفرح الأب، لكن بعد أن ختم القرآن أول ما فعل كفر والده. Maka ketika anak tersebut menghafal Quran 30 juz, ternyata ayahnya tersebut senang pada saat tersebut dan anak itu senang. Akan tetapi amal yang pertama yang dikerjakan oleh anak tersebut ketika hafal 30 juz yaitu mengkafirkan kedua orang tuanya. وحكم بأن زواجه من والدته يحتاج إلى تجديد والأول غير صحيح. Sehingga karena akidahnya salah itu anak yang tempat belajarnya salah, ketika dia sudah hafal 30 juz dia sudah mengkafirkan orang tua, lalu dia menarik hukum kedua orang tuanya ketika menikah, yaitu perlu tajdid, perlu pembaruan ketika menikah karena nikahnya yang dulu tidak sah. فندم الأب أنه لم يسلم ابنه لمعلم يتقي الله على عقيدة أهل السنة والجماعة. Maka menyesal orang tuanya, kenapa saya tidak ambil nasihat orang tadi? Kenapa saya tidak memberikan anak saya pindah tempat belajar kepada orang yang sepaham dengan saya, itu paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. وكان المسلمون في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم يجتمعون. أول مدرسة في مدارس الإسلام هي مسجد النبي محمد، مسجد بيت الأعلى، المسجد النبوي في المدينة المنورة. Sesungguhnya dulu zaman Nabi Muhammad SAW tempat orang belajar dulu di masjidnya Nabi Muhammad SAW. Maka dicetak berapa banyak orang-orang hebat, mulainya dari masjid itu, masjid Baitul A'la, yaitu maksudnya yaitu masjid Nabawi. لأن المساجد أسست ليشهر فيها ذكر الأعلى سبحانه وتعالى. Karena tujuan dibangunnya masjid yaitu untuk menyebarkan zikir, menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. ويشهر فيها دين الأعلى حبيب الأعلى المصطفى محمد. Dan untuk menyebarkan syariat-syariatnya Allah, menyebarkan agama-agamanya Allah, menyebarkan yaitu syariat-syariat Nabi Muhammad SAW, bagaimana kita cinta terhadap Nabi Muhammad SAW. فهذا المسجد الأعلى في المدينة المنورة مسجد البيت الأعلى الذي أعلاها الله في الدنيا وفي الآخرة كان أول مدرسة أسست للمسلمين. Itulah masjid yang dibangun dengan niat ketakwaan, maka terkadang di sana tempat belajar pertama seseorang zaman Rasulullah SAW adalah di Masjid Nabawi. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan, mengilhamkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mencetak para sahabatnya di Masjid Nabawi sehingga bermanfaatlah di dunia sampai akhirat. أول مدرسة انتشر فيها النور، انتشر منها النور إلى سائر الدنيا من تلك المدرسة التي أسسها الحبيب المصطفى لنشر شريعة الأعلى سبحانه وتعالى. Cahaya mulai muncul dari awalnya itu Masjid Nabawi sehingga tersebar dari seluruh penjuru dunia, sebab ada madrasah sekolahnya dibangun oleh Rasulullah SAW, yaitu masjid tempat orang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. ومن تلك المدرسة انتشر ذلك النور وانتشرت الخلاق الكريمة والآداب المصطفوية، انتشرت من تلك المدرسة في مسجد الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
Dari masjidnya Rasulullah SAW tersebar para sahabat orang-orang soleh yang menyebarkan akhlak-akhlak Nabi Muhammad SAW. Tersebar syariat-syariat Islam, tersebar ke seluruh penjuru. Sebab ini kan Rasulullah SAW di masjid yang dibangun dengan ketakwaan. فأول ما دخل المدينة أسس ذلك المسجد. أين يكون مسجده؟ لم يدر أين يجري. اختار بقعة هؤلاء ربما غضب هؤلاء، وإذا اختار بقعة هؤلاء ربما غضب هؤلاء من حكمته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وما أكرمه الله به حتى لا يختصموا على أي مكان ينزل. فقال ضعوا زمام الناقة على عنقها وذروها فإنها مأمورة. حيث بركة الناقة فذاك هو محل مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فصارت تدور الناقة حتى بركت في ذلك المكان الذي كنا فيه مسجد حبيب الرحمن مسجد بيت الأعلى. Sesungguhnya Rasulullah SAW begitu masuk di Madinah pada saat tersebut, beliau pertama kali ingin membangun masjid, itu tempat sujud beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang-orang yang di Madinah berebutan ingin dibangun masjid di tempatnya dia. Maka Rasulullah SAW ingin pada saat tersebut supaya tidak terjadi perpecahan di antara mereka. Satu orang mengatakan di sini ya Rasul bangun masjid, yang lain mengatakan di sana ya Rasul, yang lain mengatakan di situ. Maka Rasulullah SAW pada saat tersebut supaya keluar daripada perpecahan, tidak ribut para sahabat yang ingin rebutan tanah mereka dijadikan masjid. Maka Rasul mengatakan biarkan ini onta dilepas karena dia makmur, diperintahkan sama Allah. Kemana pergi onta ini pergi berdiam, maka di sana saya akan membangun masjid. Dilepas onta tersebut. Maka onta itu keliling, mutar, dia di suatu tempat, dan yang tempat itu tempat di masjid, dibangun masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. فلم يتخاصم أحد لأن ذاك فعل من الناقة، ولم يقل أحد اختار هذه الفئة دون هذه الفئة، بل كلهم اطمأنت قلوبهم بما قال لهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أن هذه الناقة مأمورة من العلي الأعلى، فحيثما تقع يكون مسجد بيت الأعلى. Maka sebab diamnya seekor onta tersebut tidak jadi terjadi perpecahan, karena yang memilih tempat tersebut onta, tidak mungkin dia disalahkan onta, bukan Nabi Muhammad SAW yang memilih. Akan tetapi ingat ucapan Rasul, ini onta makmur, diperintahkan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diarahkan sama Allah, sehingga orang diam pada saat tersebut menunggu di mana tempat diamnya onta tersebut. Begitu onta itu diam, maka di sanalah tempat dibangun masjid pada saat tersebut. قال صلى الله عليه وسلم إن المساجد بيوت الله. Rasulullah SAW mengatakan dimanapun dibangun masjid, di sana adalah rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فإنه يزور الله في بيته.